kita coba tanya dulu ke pengusaha. Ini apakah juga pengusaha sudah mulai merasakan adanya perubahan dan gejala-gejala yang fluktuatif? Iya, jadi kalau pemerintah optimis, DPR optimis, ya kita juga pengusaha harus optimis Harus juga. lebih optimis. Iya dong. Cuman di tengah optimis itu tetap ada waspada. Ya kan, karena saya rasa pemerintah juga kan, dan kita bisa lihat sendiri ya bahwa memang kondisi geopolitika daripada global ini kan semakin tidak menentu, dan Sri Lanka sudah rontok, dan bahkan inflasi berbagai negara yang selama ini kuat itu juga sudah mengkhawatirkan dalam hal ini. Nah, tentu saya setuju dengan sampaikan oleh dari DPR tadi, memang dalam hal ini harus diantisipasi. Ya, artinya kita tahu bahwasanya salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga. Ini harus betul-betul dijaga. Ya, neraca daripada pokok pangan kita itu sudah harus dihidupkan. Contohnya misalnya, daerah-daerah yang surplus itu harus dipetakan supaya mampu langsung mensuplai daerah-daerah yang minus. Gitu. Karena ternyata dalam prakteknya di beberapa daerah dan kabupaten banyak seperti itu. Kadang-kadang ada daerah yang minus, langsung orientasinya adalah ekspor, impor. Gitu. Padahal ada daerah dia yang tidak jauh dari dia yang surplus. Nah, jadi itu harus dipetakan. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita harapkan kerja keras daripada kementerian terkait. Apakah itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Tidak ada lagi istilah santai hari ini. Tidak ada istilahnya hari Sabtu libur, hari Minggu libur. Tidak ada lagi. Semua bekerja bagaimana menjamin agar stabilitas harga-harga pokok pangan ini itu bisa betul-betul sesuai kemampuan daya beli masyarakat kita. Karena apa? 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Itu. Kemudian masalah energi. Ya, fluktuasi energi ini juga akan menjadi beban bagi pengusaha kita. Saat ini harga-harga pesawat sudah mulai naik karena aftur naik. Tentu juga nanti akan merambat kepada BBM misalnya. Nah, sejauh mana nanti kekuatan APBN kita untuk subsidi, nanti kita tanya DPR. Ya kan? Apakah itu pemerintah akan mampu untuk terus mensubsidi BBM? Ya, ini juga akan menjadi masalah kita. Tapi bagi kami pengusaha beri kita, dalam kondisi situasi seperti ini, kami sangat berharap kepada pemerintah supaya berbagai stimulus relaksasi maupun keringanan-keringanan pajak yang diberikan kepada pengusaha saat ini, harapan kami itu tetap diperpanjang. Gitu ya. Karena supaya ini juga memberikan daya tahan terhadap pengusaha kita. Ya, karena apa? Kita ini belum normal. Kita ini dihadapkan masih pada posisi pandemi. Kita belum selesai. Pada kita proses pemulihan ekonomi, kita dihadapkan lagi dengan perang Ukraina dan Rusia. Yang itu sangat berdampak terhadap perekonomian global dan itu berdampak kepada pengusaha kita. Jadi ini menjadi beberapa harapan-harapan kita pada pengusaha yang jelas. Ya, ketika DPR optimis, pemerintah optimis, ya kita juga harus optimis. Gitu. Harus optimis, tetapi tentu ada catatan dari pusat kajian ya Pak, supaya antisipasinya ini jelas dan ketika kebijakan ini pun diterapkan, insentif pun diberikan, ini tepat sasaran agar tidak kemudian dalam tanda petik kalau orang Jawa bilang keblondro. Betul, saya kira mungkin sedikit flashback kenapa kondisi saat ini terjadi. Jadi pertama, pandemi ini kan menimbulkan disrupsi supply ya. Kemudian harga-harga naik karena disrupsi supply dan kemudian ada konflik geopolitik yang ini mengamplify adanya supply disruption. Dari sini harga-harga naik, harga komoditas naik, inflasi tinggi di mana-mana termasuk juga karena struktural di negara maju ya. Ini yang ada debat tadinya kelompok yang meyakini bahwa inflasi global ini temporary dan ada yang permanen dan kebukti bahwa ini karena persoalan struktural jadi ini agak permanen dan sampai sekarang ini sudah setahun ya tekanan inflasi di Amerika terus tinggi. Nah ini yang sebenarnya menjadi root dari masalah sekarang karena dengan adanya tekanan inflasi tinggi negara maju seperti Amerika, kemudian Eropa ini menaikkan suku bunga. Dengan naiknya suku bunga ini, likuiditas global menjadi ketat. Ini yang perlu kita waspadai karena
efeknya nanti juga akan ke cost of fund dari pembiayaan defisit kita, terus kemudian dari sisi inflasi ini dan kombinasi dengan tadi tighter atau ketatnya likuiditas ini menyebabkan prospek ekonomi global ini menjadi semakin melemah. Nah ini yang saya kira perlu kita lihat. Kalau kita lihat kaitkan dengan harga, kita lihat untuk harga-harga energi, batu bara ini masih tetap tinggi, minyak masih tetap tinggi. Kalau kita lihat harga pangan ini sudah mulai turun cukup dalam ya, CPO, kemudian gandum, kemudian kedelai dan juga corn. Jadi ini juga kaitannya karena membaiknya supply di Amerika Latin yang pada saat itu terjadi kebakaran, kemudian di Amerika juga sekarang supply-nya sudah cukup bagus, artinya dari sisi pangan ini sudah ada tanda-tanda penurunan. Kalau kita lihat transmisi dari global ke domestik, ini yang saya kira peran APBN menjadi sangat penting. Jadi ketika negara-negara di luar sana inflasinya sangat tinggi, kalau kita lihat Turki 78%, kemudian Argentina 64% dan beberapa negara masih Brazil, India juga di atas double digit ya. Indonesia masih 4,35% terakhir. Kalau kita lihat tekanan inflasi bulan Juni sebabnya ada dua. Jadi dari volatile food kalau kita lihat dalam lagi itu ternyata bawang merah, dan cabai-cabian. Jadi ini yang sebenarnya musiman. Dan kemudian ada administrative price yang disebutkan oleh tadi disebutkan Pak Sarman adalah angkutan udara. Jadi kalau kita lihat penyebabnya sih harusnya ini agak temporer kalau yang karena biasanya faktor musiman yang apa namanya cabai dan bawang merah. Jadi saya kira meskipun nanti di tahun ini kemungkinan memang agak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, peran APBN di sini yang saya kira menjadi sangat vital ya. Transmisi global ke domestiknya menjadi muted karena harga energi dipertahankan oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Satu lagi yang terkait dengan tadi Pak Didik juga, jadi kalau kita lihat negara-negara saya coba akumulasikan defisit ya untuk masing-masing negara selama 2 tahun, 2020-2021. Indonesia sekitar 10%. Kalau kita lihat negara lain, Malaysia, Thailand itu di atas 15%. Indonesia termasuk yang paling kecil. Terus kemudian kalau dari sisi efektivitasnya memulihkan ekonomi, 2021 ekonomi kita tumbuh 3,7%. Namun dari base yang tidak terlalu rendah. Jadi orang selalu melihat 2021 dari sisi levelnya pertumbuhannya sangat tinggi. Tapi ini kan ada low base effect. Kita coba hilangkan low base effect-nya dengan membandingkannya dengan 2019. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu dari sedikit negara yang level output-nya itu sudah kembali di atas itu kan level pajaknya itu. Pajak kan cuma 1.400 triliun. Defisitnya berapa? Kan di atas 1.000 triliun juga. Jadi hampir seluruh pajak itu dibayarkan untuk defisit. Dan utang sendiri untuk pokok dan bunga itu sudah sama dengan seluruh perolehan pajak rakyat Indonesia ini sama dengan utang yang kita buat setiap tahun. Itu lihat dari sisi itu, jangan lihat perbandingan utang mereka kan. Utang mereka itu kan seperti di Jepang kan dari dalam negeri sendiri dan bunganya 0,2%. Jadi kalau kita punya utang, kalau Jepang punya utang 7.000 triliun, dia hanya bayar 14 triliun. Indonesia itu harus bayar 400 triliun. Kan beda itu. Ya enggak? Karena apa? Karena bunganya kecil sementara kita tinggi. Saya ulangi lagi ya. Kalau Jepang punya seperti kita utang 7.000 triliun, karena 0,2 triliun dia hanya bayar 14 triliun kepada kita harus bayar APBN dikuras 14 triliun. Kalau kita bunganya 7-8% itu bisa 400 triliun. Kan beda jauh. Jadi tidak itu ya efeknya kepada pengurasan itu. Jadi harus melihatnya ke situ secara kritis ya. Gitu. Tapi apakah itu sudah jadi mungkin kalau 98 itu lewat krisis, nilai tukar. Ini potensi krisis lewat APBN. Karena itu Bank Indonesia disuruh cetak uang kemarin. Dan melanggar komitmen 1998. BI itu tidak boleh cawe-cawe. Nanti ya
seperti zaman Pak Bung Karno karena dia kuat disuruh cetak uang terus. Iya, akhirnya deflasi. Ya kan sekarang sudah berani. Nanti disuruh cetak uang terus. Gitu. Kira-kira itu yang harus Tapi itu sudah diantisipasi. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah akumulasi dari defisit ya. Jadi Indonesia termasuk yang paling rendah ya untuk akumulasi selama 2 tahun. Utang, defisit kan berkaitan dengan utang. Betul, kan? betul, Dengan betul. utang. Kan saya bandingkan utang Jepang Betul, dengan nanti utang Indonesia. kami coba lihat ya, jadi data kami dengan adanya akumulasi defisit nanti kan tercermin di tambahan utang. Jadi tambahan utangnya kan sekitar 10%, jadi dari 30 sekarang kan sekitar 40% ya. 40% dibandingkan Malaysia yang sekarang sekitar 69, kemudian Thailand juga 60-an%, artinya Indonesia memang masih relatif rendah ya dari sisi itu. Kita coba ranking negara G20, kemudian kita tambahkan ASEAN 6, Indonesia termasuk yang paling rendah ya dari sisi rasionya gitu. Terus kemudian dengan adanya efektivitas tadi menstimulasi, jadi hampir nggak ada negara yang tidak melakukan counter cyclical. Saya ingin menjelaskan kepada rakyat Indonesia, bunga di Jepang utang mereka 0,2-0,3%, kita 7%, itu puluhan kali dibanding. Jadi walaupun Jepang itu sama efeknya pada APBN, kalau punya utang puluhan kali dari Indonesia. Betul. Indonesia sepersekian kali ya, tetapi dampaknya luar biasa besar. Nah, dia itu seperti pinjam ke rentenir, kira-kira gitulah. Gitu dalam. Tapi yang mau saya sampaikan begini, jadi dengan adanya counter cyclical fiscal policy itu memang keniscayaan, hampir semua negara melakukan itu. Tergantung levelnya ya, tergantung space pada saat fiscal space pada saat terjadi krisis. Indonesia kebetulan karena disiplin ya, Indonesia termasuk salah satu negara yang disiplin menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dan ini fiscal rule ya ada 2, defisit 3%, kemudian utangnya 60% ya. Kalau kita lihat Sri Lanka lah sebagai bandingan ya, Sri Lanka itu mereka mematok defisit 5%. Dalam sejarahnya saya lihat dari tahun 2010 ke sini, 2005 ke sini, belum pernah mereka defisitnya di bawah 5%. Sehingga akumulasi utangnya di atas 100%. Lah kalau kita lihat sekarang dengan ekonomi yang udah mulai pulih, kita lihat kinerja pajaknya mengikutin. Sekarang kinerja pajak 2021 kemarin tahun pertama selama 14 tahun terakhir target pajak terpenuhi. Kemudian di semester pertama ini penerimaan negara 50% di atas dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini kalau kita lihat ini tidak hanya karena faktor harga komoditas. Jadi karena pulihnya ekonomi, karena kalau kita lihat pertumbuhan penerimaan pajak dari non pertambangan, dari manufaktur dan perdagangan ya, ini kan nggak terlalu tergantung. Ini tumbuhnya juga sangat tinggi. Artinya ini juga mencerminkan bahwa ekonomi mulai pulih. Ini efeknya adalah ke penerimaan negara. Dan kalau kita lihat tambahan utang di 2022 ini juga akan berkisar, bahkan akan turun ya dari sisi rasionya. Kalau performan dari penerimaan negara masih berlanjut seperti ini. Ada pertumbuhan yang sebenarnya identifikasi baik, indikator-indikator untuk melihat bahwa negeri ini lumayan lah. Tetapi ada yang perlu diwaspadai karena tingginya bunga utang. Nah, apakah ini pernah didiskusikan di DPR dan bagaimana kemudian pengusaha melihatnya? Sesaat lagi tetap bersama kami.